Menjadi NU, kita jangan takut dianggap tersesat. Kita jangan takut dianggap tidak berdalil atas setiap amaliyah kita. Kita punya dalil yang kuat, kita punya konsekuensi. Sebagai seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah ada Nahdlatul Ulama, kita bangga menjadi NU karena pusatnya ilmu. Salah satu pusatnya ilmu di Nahdlatul Ulama. Kita bangga dengan NU karena untuk menjadi ulama di NU syaratnya ketat sekali. Bahkan para ulama dunia banyak yang menyamakan Nahdlatul Ulama dengan lembaga pendidikan Al-Azhar Kairo. Dalam apa? Ketatnya manhaj pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nahdlatul Ulama. Makanya orang ingin jadi ulama baru belajar gitu, akhirnya baru sedikit ilmunya, ngantri ingin disebut ulama di NU nggak kepake, akhirnya loncat cari yang instan supaya jadi ulama dan ustad. Kalau di NU nggak bakalan jadi ustad, tapi kalau keluar ngejek-ngejek NU langsung akan jadi ustad. Pokoknya menyalah-nyalahkan NU langsung jadi ustad. Ya, narapidana yang baru keluar saja gitu, asal nyalah-nyalahin NU langsung digadang-gadang jadi ustad itu. Sok be, yakin? Cuma belajar di penjara, belajar buku gitu kan. Mohon maaf ini harus saya sampaikan karena banyak seperti itu sekarang. Kita jangan mudah tergiur dengan casing. Kadang juga saya dengarkan orang-orang yang dibesar-besarkan supaya umat itu menjadi merujuk kepada mereka. Ternyata mereka itu banyak yang juga dalam bahasa pembacaan Quran saja, dalam membaca Al-Quran saja belum benar makharijul hurufnya, belum paham sifatul huruf, belum paham, apalagi tentang ulumul Quran. Ulumul Quran itu enggak cuma tahfizul Quran, hafalan Quran, bukan cuma itu, bukan cuma terjemah. Nah, kalau ada orang ngaku langsung pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang yang mencatat kitab Sahih Bukhari siapa? Apa langsung sahabat? Dari zaman sahabat sudah ada Sahih Bukhari gitu? Enggak ada. Rasulullah pernah mencatat Sahih Muslim? Pernah? Enggak pernah. Ada sahabat yang pernah membukukan Sunan At-Tirmidzi begitu? Ya bukan. Ini ulama semua yang membukukannya, ulama. Ilmu mustalahatul ahadits, ilmu mustalahatul ahadits itu baru ada tahun 340-an Hijriyah. Levelnya sudah ulama kholaf, bukan salaf lagi. Kisaran 340 Hijriyah. Kitab tentang ilmu jarh wa ta'dil yang pertama kali disusun itu ternyata lebih dari tahun 300 Hijriyah. Setelah 300 Hijriyah. Jadi belajar itu harus luas supaya kitanya faham bener. Jadi bukan cuma hafal. Ulumul Quran tuh macem-macem. Gak cuma hafalan mah nomor kesekian dalam ilmu Quran tuh. Belum lagi nanti tentang sab'atu ahrufin, belum lagi tentang qiraah asyarah al-mutawatirah, ya. Antara perawi sahabat yang satu dengan sahabat yang ini ada sedikit perbedaan bacaan di dalam Al-Quran. Itu Quran apalagi. Makanya ini yang pernah menjadikan salah satu sebab pertikaian di antara kaum muslimin di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sehingga Sayyidina Utsman mengumpulkan semua mushaf yang berbeda-beda qiraah, tokoh-tokoh tabi'innya dikumpulkan semua di Madinah, mushaf dibakar. Semua mushaf dibakar pada saat itu kecuali satu mushaf yang disimpan oleh Sayyidah Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, adik dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Quran pertama kali dikodifikasi, Quran yang pertama kali disusun dalam satu bundel pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an oleh tim kodifikasi Al-Quran dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit, seorang sahabat yang muda tapi alim. Jadi zaman Rasul juga ada sahabat
bahkan sekelas sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar, dan beberapa tokoh sahabat yang sepuh lainnya mengakui orang muda yang sudah alim sejak zaman Rasul juga sudah ada. Jadi kalau kita melihat, menyaksikan ada orang yang masih muda tapi alim, Imam Syafi'i itu ternyata alim sejak muda, jadi nggak harus pakai tua, tapi kita tetap harus juga mencari, mau belajar ilmu kepada yang sepuh-sepuh. Tapi kita tidak boleh mengingkari keberadaan orang-orang muda yang alim, karena memang sejak kecil mereka belajar sejak kecil dari keluarganya, dari lingkungan orang-orang alim, dan diberikan anugerah oleh Allah hikmah ilmu yang mudah diserap. Imam Asy-Syafi'i itu umur 14 tahun sudah ngarang kitab, sudah ngajar para ulama. Umur 14 tahun ulama yang lain mengakui kealiman Imam Syafi'i. Banyak yang minta fatwa ke Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i umur 14 tahun. Banyak yang nanya, orang ulama saja nanya ke Imam Syafi'i pada saat itu. 4 tahun hafal Quran. Ya. 7 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Jadi kalau ada orang yang alim, ya diberikan keistimewaan oleh Allah. Ada-ada saja. Ada yang seperti itu. Seperti Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, itu sejak mudanya sudah alim beliau. Alim sejak muda beliau. Karena memang dari kecil belajar agamanya. Ya. Ayahnya juga orang alim, ya raja, ya orang alim. Beliau juga Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, pengarang kitab Hikam. Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari itu orang yang bisa menaklukkan Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah mensyirik-syirikan ini itu, nanya ke Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, diterima hujjah Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Ada hikayat seperti itu.